When I was 27 years old, I left a very demanding job in management consulting for a job that was even more demanding, teaching. Ketika saya berumur 27 tahun, saya meninggalkan pekerjaan saya yang sangat penuh tuntutan di bidang konsultan manajemen untuk pekerjaan yang lebih banyak tuntutan, yaitu mengajar. I went to teach 7th graders math in the New York City public schools. And like any teacher, I made quizzes and tests, I gave out homework assignments. When the work came back, I calculated grades. Saya mengajar matematika untuk kelas 7 SMP di sekolah-sekolah negeri di kota New York. Dan seperti banyak guru pada umumnya, saya membuat kuis-kuis, ujian, dan juga saya memberikan tugas atau PR-PR untuk murid saya. Dan ketika tugas itu dikumpulkan, saya akan memberi nilai untuk murid-murid saya. What struck me was that IQ was not the only difference between my best and my worst students. Some of my strongest performers did not have stratospheric IQ scores. Some of my smartest kids weren't doing so well. Hal yang mengejutkan bagi saya adalah bahwa kecerdasan intelektual atau IQ bukanlah satu-satunya perbedaan di antara siswa-siswa yang terbaik dan terburuk dari murid saya. Beberapa dari mereka yang mendapat nilai terbaik tidak memiliki IQ yang sangat luar biasa. Tetapi beberapa dari anak-anak yang cerdas tidak terlalu berhasil dan itu membuat saya selalu berpikir. The kinds of things you need to learn in 7th grade math, sure, they're hard. Ratios, decimals, the area of a parallelogram. But these concepts are not impossible. And I was firmly convinced that every one of my students could learn the material if they worked hard and long enough. Seperti yang kita ketahui bahwa beberapa hal atau banyak hal kita pelajari di mata pelajaran matematika. Yang pertama adalah tentang perbandingan, desimal, luas jajar genjang, dan banyak hal. Tapi konsep-konsep ini bukannya tidak mungkin dan saya sangat yakin bahwa setiap murid saya dapat mempelajarinya dengan baik jika mereka bekerja cukup keras dan memiliki tekad yang kuat. After several more years of teaching, I came to the conclusion that what we need in education is a much better understanding of students and learning from a motivational perspective, from a psychological perspective. Setelah beberapa tahun saya mengajar, saya menyimpulkan bahwa yang kita perlukan dalam pendidikan adalah pemahaman yang lebih tentang murid dan pembelajaran dari sudut pandang motivasi dan sisi psikologis. In education, the one thing we know how to measure best is IQ. But what if doing well in school and in life depends on much more than your ability to learn quickly and easily? Dalam pendidikan, salah satu tolak ukur terbaik yang kita ketahui adalah kecerdasan intelektual atau IQ. Akan tetapi, bagaimana bila keberhasilan di sekolah dan kehidupan tergantung lebih banyak pada hal-hal selain dari kemampuan untuk mempelajari sesuatu dengan cepat dan mudah? So I left the classroom and I went to graduate school to become a psychologist. I started studying kids and adults in all kinds of super challenging settings. And in every study, my question was, who is successful here and why? Jadi, saya meninggalkan kelas mengajar saya dan pergi untuk melanjutkan studi saya untuk menjadi seorang psikolog. Saya mulai mempelajari anak-anak dan orang dewasa dari segala macam latar belakang yang sangat menantang. Dan di setiap studi yang saya lakukan, pertanyaan saya hanyalah satu. Siapa yang berhasil di sini dan mengapa? My research team and I went to West Point Military Academy. We tried to predict which cadets would stay in military training and which would drop out. We went to the National Spelling Bee and tried to predict which children would advance farthest in competition. We studied rookie teachers working in really tough neighborhoods, asking which teachers are still going to be here in teaching by the end of the school year. And of those, who will be the most effective at improving learning outcomes for their students? We partnered with private companies asking,
Which of these salespeople is going to keep their jobs? And who's going to earn the most money? Saya dan tim penelitian saya pernah melakukan penelitian ke Akademi Militer West Point. Kami mencoba untuk memprediksi kadet mana yang akan tetap tinggal di pelatihan dan siapa yang akan keluar. Kami pergi ke lomba mengeja nasional dan mencoba untuk mempelajari anak-anak mana saja yang akan maju hingga tahap terakhir. Kami juga mempelajari guru-guru baru yang bekerja di lingkungan yang benar-benar sulit dan bertanya, guru-guru mana yang akan tetap mengajar di akhir tahun pelajaran ini dan siapa di antara mereka yang paling efektif dalam meningkatkan hasil belajar bagi siswanya. Kami juga bermitra dengan perusahaan-perusahaan swasta dan bertanya, siapakah di antara staf penjualan yang akan tetap bekerja dan siapakah yang akan menghasilkan uang paling banyak? In all those very different contexts, one characteristic emerged as a significant predictor of success. And it wasn't social intelligence, it wasn't good looks, physical health, and it wasn't IQ. It was grit. Dan dalam segala konteks yang berbeda, satu karakter muncul sebagai tanda keberhasilan yang signifikan dan penting. Dan itu bukanlah kecerdasan sosial, penampilan yang menarik, kesehatan fisik, dan bukan juga IQ atau kecerdasan intelektual. Tapi itu adalah tekad. Grit is passion and perseverance for very long-term goals. Grit is having stamina. Grit is sticking with your future, day in, day out, not just for the week, not just for the month, but for years, and working really hard to make that future a reality. Tekad adalah semangat dan ketekunan untuk tujuan-tujuan jangka panjang. Memiliki tekad berarti memiliki stamina untuk melakukan suatu hal. Tekad melekat pada masa depan Anda. Setiap hari, setiap saat, bukan hanya selama 1 minggu, 1 bulan, tapi untuk bertahun-tahun. Dan bekerja keras guna mewujudkan masa depan. A few years ago, I started studying grit in the Chicago public schools. I asked thousands of high school juniors to take grit questionnaires, and then waited around more than a year to see who would graduate. Turns out that grittier kids were significantly more likely to graduate, even when I matched them on every characteristic I could measure, things like family income, standardized achievement test scores, even how safe kids felt when they were at school. So it's not just at West Point or the National Spelling Bee that grit matters, it's also in school, especially for kids at risk for dropping out. Beberapa tahun yang lalu, saya mulai mempelajari tentang tekad di sekolah-sekolah negeri di Chicago. Saya meminta pada ribuan siswa SMP untuk mengisi kuesioner yang telah saya buat mengenai tekad. Kemudian, saya menunggu sekitar 1 tahun lebih untuk melihat siapakah yang akan lulus dan sesuai dengan apa yang mereka yakini. Ternyata, anak-anak yang lebih bertekad akan lebih jauh atau lebih memiliki kemungkinan untuk lulus. Meskipun saat saya mencocokkan mereka dengan setiap karakter yang saya bisa ukur, seperti pendapatan keluarga, nilai ujian akhir, atau apapun. Jadi, ini bukan hanya di West Point atau kompetisi mengeja nasional, tekad itu penting. Tapi dalam hal ini, juga berlaku di sekolah, terutama pada anak-anak yang beresiko untuk putus sekolah. To me, the most shocking thing about grit is how little we know, how little science knows about building it. Every day, parents and teachers ask me, how do I build grit in kids? What do I do to teach kids a solid work ethic? How do I keep them motivated for the long run? The honest answer is, I don't know. Bagi saya, hal yang paling mengejutkan tentang tekad adalah sangat sulit atau sangat sedikit dari kita yang memiliki tekad. Bahkan ilmu pengetahuan pun tidak dapat membangun sebuah tekad seseorang. Setiap hari, orang tua dan guru bertanya pada saya, bagaimana saya membangun tekad pada anak-anak saya? Apa yang harus saya lakukan untuk mengajar anak-anak saya tentang etos kerja yang kuat? Atau bagaimana cara menjaga mereka untuk tetap termotivasi dalam jangka panjang? Dan sejujurnya, jawaban saya adalah saya sendiri tidak tahu.
What I do know is that talent doesn't make you gritty. Our data show very clearly that there are many talented individuals who simply do not follow through on their commitments. In fact, in our data, grit is usually unrelated or even inversely related to measures of talent. So far, the best idea I've heard about building grit in kids is something called growth mindset. This is an idea developed at Stanford University by Carol Dweck, and it is the belief that the ability to learn is not fixed, that it can change with your effort. Apa yang saya tahu adalah bakat tidak membuat Anda memiliki tekad. Data kami menunjukkan dengan sangat jelas bahwa ada banyak individu yang berbakat yang tidak mengikuti komitmen mereka dan akhirnya mereka gagal. Dan pada kenyataannya, tekad biasanya tidak berhubungan atau bahkan berbanding terbalik dengan besarnya bakat yang Anda miliki. Sejauh ini, ide terbaik yang pernah saya dengar tentang pembangunan tekad pada anak-anak adalah sesuatu yang disebut dengan pola pikir yang berkembang. Ini adalah sebuah ide yang dikembangkan di Stanford University oleh Carol Dweck, dan itu adalah sebuah kepercayaan bahwa kemampuan untuk belajar dapat berubah dan itu disesuaikan dengan usaha sebesar dan sejauh mana usaha Anda untuk mencapai sebuah keberhasilan tersebut. Dr. Dweck has shown that when kids read and learn about the brain and how it changes and grows in response to challenge, they're much more likely to persevere when they fail because they don't believe that failure is a permanent condition. So growth mindset is a great idea for building grit, but we need more. And that's where I'm going to end my remarks, because that's where we are. That's the work that stands before us. We need to take our best ideas, our strongest intuitions, and we need to test them. We need to measure whether we've been successful, and we have to be willing to fail, to be wrong, to start over again with lessons learned. In other words, we need to be gritty about getting our kids grittier. Thank you. Dr. Dweck telah menunjukkan bahwa ketika anak-anak membaca dan belajar tentang otak dan bagaimana otak berubah, berkembang dalam menghadapi tantangan, mereka cenderung lebih tekun saat gagal karena mereka tidak percaya bahwa kegagalan adalah kondisi atau situasi yang permanen atau selamanya akan terjadi. Sehingga, pola pikir yang berkembang adalah ide yang luar biasa untuk membangun sebuah tekad. Tetapi kita perlu banyak mengetahui bahwa tekad juga memiliki pengaruh yang sangat luar biasa bagi kehidupan di sosialnya. Dan di sini, untuk mengakhiri kata-kata saya ingin mengatakan bahwa masa depan adalah masa di mana kita menghidupi apa saat ini. Dan untuk itu, kita membutuhkan tekad untuk mencapainya. Kita perlu mengambil ide-ide terbaik kita, intuisi kita yang terkuat, dan kita perlu mengujinya. Sehingga kita juga perlu mengukur seberapa berhasil kita, dan kita harus siap atau bersedia untuk gagal, untuk menjadi salah, untuk mulai dari awal lagi tentang apa yang telah kita pelajari. Dengan kata lain, kita perlu bertekad untuk membuat anak-anak kita menjadi lebih bertekad. Terima kasih.